Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Amin amin Allahumma amin. Assalamu alayki ya mumtahanatu imtahanaki alladhi khalaqaki fawajadaki limamtahanaki sabirun sabiratan analaki musaddiqun sabirun ala ma ata bihi abuki wa wasiyuhu. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk apa? Untuk memperingati kelahiran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kita mengagungkan, memuliakan kelahiran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau adalah putri daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau ibu daripada Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Beliau adalah Sayyidatun Niswan. Beliau adalah penghulu dari kaum wanita. Beliau adalah pemimpin dari kaum wanita. Beliau juga dijuluki Al-Batulil Khatmi. Beliau adalah perawan yang suci. Beliau mampu menjaga martabatnya. Beliau mampu menjaga dalam kesuciannya. Beliau mampu dalam menjaga harga dirinya. Beliau dijuluki Az-Zahra karena suatu hari Abban bin Tughlab datang menemui Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau bertanya, kenapa Sayyidatuna Fatimah? Beliau dijuluki Az-Zahra. Beliau Al-Imam Ja'far As-Sadiq, beliau menjawab, karena Sayyidatuna Fatimah beliau memancarkan cahaya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib di siang hari dengan sebanyak 3 kali. Dan semua itu bisa terjadi, hal itu bisa terjadi, keajaiban itu bisa terjadi karena apa? Karena Sayyidatuna Fatimah bisa menjaga martabatnya, karena beliau bisa menjaga pandangannya, beliau menjaga harga dirinya. Sebagaimana beliau pernah berkata, khairun nisa illati la tarar rajula wa la yaraha rajul. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang dia tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Pada suatu waktu Sayyidah Fatimah menghabiskan 1 jam untuk beristirahat. Dan beliau kemudian bangun. Beliau menyiapkan keledainya untuk pergi ke rumah ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sampai di depan rumahnya Nabi Muhammad melihat Sayyidah Fatimah dengan tersenyum. Beliau menyambut gembira Sayyidah Fatimah dan beliau bertanya, "Ma biki ya bunayya?" Ada apa denganmu wahai anakku? Qalat, kemudian berkata Sayyidah Fatimah, "Jitu li aslama alaik." Aku datang untuk bertemu denganmu ya Rasulullah. Yang tadinya Sayyidatuna Fatimah, beliau datang kepada Rasulullah ingin meminta sesuatu, akan tetapi rasa malu yang mencegahnya untuk bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Sayyidah Fatimah bila kembali pulang ke rumahnya menemui suaminya itu Sayyidina Ali bin Abi Talib, bahwasannya dia ingin meminta kepada Rasulullah. Akan tetapi maksud ini adalah Sayyidah Fatimah memerintah Sayyidina Ali untuk kembali datang ke rumah Rasulullah untuk meminta apa yang diinginkannya. Dari sini kita tahu bahwa Sayyidah Fatimah adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, orang yang sangat disayang oleh Nabi Muhammad. Walaupun Sayyidah Fatimah beliau sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, akan tetapi Sayyidah Fatimah masih malu apabila beliau menginginkan sesuatu apa yang diinginkannya. Beliau masih malu, sungkan untuk meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya kalau Sayyidah Fatimah meminta sesuatu apapun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Rasulullah akan memberikan apa yang diinginkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Karena Sayyidatuna Fatimah beliau adalah bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah potongan, beliau adalah putri kesayangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian sebagai kaum Hawa, jadikan Sayyidah Fatimah ini sebagai panutan kalian, sebagai contoh bagi kalian kaum Hawa. Di dalam apa? Di dalam perilakunya beliau, di dalam apa yang dia lakukan, di dalam menjaga martabatnya, di dalam menjaga harga dirinya.
Karena beliaulah kalian wanita menjadi mulia. Karena beliaulah kalian wanita menjadi agung. Beliau yang menjaga martabat wanita. Beliau yang menjaga harga diri para wanita semua yang ada di seluruh makhluk ini. Maka kalian sebagai kaum Hawa, jaga harga diri kalian. Jaga martabat kalian supaya kalian wanita-wanita bisa seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidatuna Fatimah, beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai beliau tidak menyadari kedudukannya beliau yang sangat tinggi, saking banyaknya amal ibadah yang beliau lakukan. Di dalam syair dikatakan, alauti falam tudrak magamatikil kubra, fa ghairuki la tud'a wa in adamat kubra. Bahkan fi nisa'il alamin adimah, walakinnaha in gurinat biki fasugro. Dalam syair dikatakan, alauti falam tudrak magamatikil kubra, wahai Sayyidat Fatimah, engkau ditinggikan oleh yang maha tinggi, namun engkau tidak menyadari bahwa kedudukanmu sangat tinggi. Faghayriki la tud'a wa in adamat kubra, maka selainmu sehebat-hebatnya wanita dia pun tidak dianggap. Bahkan fi nisa'il alamin adima, berapa banyak wanita di dunia ini yang mulia, berapa banyak wanita di dunia ini yang sangat agung. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi, mereka memiliki jabatan yang sangat tinggi. Walakinnaha, akan tetapi, in gurinat biki, apabila mereka disandingkan denganmu, fasugro, maka mereka tidak ada apa-apanya denganmu, wahai Sayyidatina Fatimah. Karena tingginya magamnya beliau mendapatkan magam, beliau mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan beliau mendapatkan julukan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Ketika beliau berusia 5 tahun, wafat ibunda tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sehingga beliau harus menggantikan posisi ibunya. Beliau harus berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Beliau harus membantu menolong dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Sebagian guru-guru kita juga mengatakan, sungguh binasa atau celaka orang yang tidak memandang wajahnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kelak di yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang tidak dapat memandang wajah Sayyidatuna Fatimah, maka dia tidak mungkin akan memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung orang yang bisa memandang wajah Sayyidatuna Fatimah, orang yang bisa berkumpul dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kelak di yaumil qiyamah, maka dia akan dikumpulkan juga dengan abinya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah bi barakati Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dengan berkat kita memuliakan kelahirannya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Hada minni tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.